Lalu Sarah di saat itu melihat keseriusan Abdul tidak main-main. Ditambah juga dia mendapatkan tawaran seperti itu. Akhirnya membuat dia lama-lama menjadi luluh dan mau menikah dengan Abdul dengan syarat mereka berdua cuma kawin kontrak. Jadi tidak menikah untuk selamanya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah yang datang dari Cianjur, Jawa Barat, tentang seorang perempuan keturunan Arab yang tewas karena dihabisi oleh suaminya sendiri yang baru saja dia nikahi 1 bulan belakangan. Lantaran suaminya itu terlalu posesif dan menuduh si wanita ini memiliki selingkuhan. Dan tidak hanya itu, menariknya, pernikahan keduanya tersebut ternyata tidak didasari atas suka sama suka, yang mana mereka terlibat di dalam kawin kontrak. Kok bisa kejadian seperti ini terjadi? Yang namanya pernikahan kan sakral. Mengapa mereka berdua malah terlibat kawin kontrak? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara Sarah, warga kampung Munjul, Cianjur, Jawa Barat, setelah dicekok disiram oleh suaminya, seorang warga negara Arab Saudi. Korban disiram dengan mulut teriak dan kepalanya di ke lantai. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ada seorang wanita yang bernama Erawati. Umurnya sudah 44 tahun. Dia biasa dipanggil dengan nama Wati. Dan dulunya saat dia masih muda dan lajang, Wati ini pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW. Beberapa tahun dia bekerja di Arab Saudi, ternyata membuat wanita keturunan Sunda ini merasa sangat betah. Dan juga kebetulan dia ini kategorinya kalau di Arab termasuk wanita cantik. Yang mana bukan hanya pria asal Indonesia saja yang suka dengan dia, melainkan laki-laki Arab juga banyak yang tertarik dengan kecantikan Wati. Salah satu lelaki Arab yang tertarik kepada Wati di saat itu merupakan seorang tentara di Arab Saudi. Namun sayangnya identitasnya tidak disebutkan. Di antara banyaknya laki-laki yang mendekati dia, tentara tersebutlah yang paling menunjukkan keseriusannya kepada Wati. Yang mana akhirnya hal ini membuat Wati yakin untuk menerima cinta laki-laki tersebut. Hingga akhirnya hubungan keduanya sampai pada jenjang pernikahan. Dari pernikahan itu, mereka ini dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak perempuan itu yang diberi nama Sarah Sesa. Panggilan akrabnya adalah Sarah. Dan Sarah ini sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Setelah Sarah lahir, di dalam pernikahan kedua orang tuanya bisa dikatakan hampir tidak ada masalah. Meskipun ayahnya sibuk, namun ketika sedang ada di rumah, ayahnya itu selalu memberikan seluruh waktunya dan perhatiannya untuk Sarah dan sang ibu, yaitu Wati. Keharmonisan rumah tangga mereka berjalan hingga beberapa tahun. Yang mana akhirnya di suatu hari, ayah Sarah mengalami sakit yang sangat parah yang mengakibatkan ayahnya tersebut meninggal dunia. Keluarga mereka pun berduka. Mereka sangat bersedih atas kehilangan ayahnya Sarah. Sementara ibunya, Wati, kehilangan sosok suami dan peran ayah bagi Sarah membuat dia merasa sangat terpuruk. Namun meski demikian, keluarga besar dari suami Wati itu sangat menyayangi Wati dan juga Sarah anaknya. Bahkan keluarga tersebut menginginkan Sarah dan Wati untuk tetap tinggal di Arab bersama mereka. Namun karena tidak mau berlarut di dalam duka dan sedih mengingat segala hal tentang suaminya yang sudah meninggal, akhirnya
setelah beberapa lama bertahan dan setelah beberapa lama suaminya meninggal dunia, Wati pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia dengan ikut serta membawa Sarah tinggal di Cianjur. Semenjak tinggal di Cianjur, Sarah ini memiliki banyak teman. Ini semua dikarenakan parasnya yang cantik dan dia juga ramah terhadap orang-orang sekitar. Menurut kerabat dan orang-orang terdekatnya, Sarah ini merupakan seorang wanita yang sangat ceria dan sosoknya sangat disenangi banyak orang. Saat itu, usia Sarah sudah menginjak 21 tahun dan mulai banyak laki-laki yang mendekati dia. Namun meskipun begitu, tidak ada laki-laki yang bisa merebut hati Sarah dengan mudah. Berbeda dengan Sarah, sang ibu yaitu Wati yang merasakan kesepian setelah lama suaminya meninggal dunia, justru kembali dekat dengan beberapa laki-laki ketika dia berada di Cianjur. Sampai ada yang berniat serius kepada Wati dan laki-laki tersebut bernama Saman yang kebetulan umurnya sudah cukup lanjut usia, yaitu 60 tahun. Saat itu, Wati memilih untuk menikah lagi dengan Saman. Dan di saat ibunya menikah lagi, keluarga mantan suami dari Wati yang ada di Arab Saudi meminta Sarah anak mereka untuk kembali ke Arab Saudi dan tinggal di sana saja. Namun ternyata Sarah mengatakan kalau dia lebih nyaman tinggal di Indonesia. Dia tidak mau lagi kalau harus pindah ke sana. Makanya Sarah menolak ajakan dari nenek dan kakeknya untuk pindah ke Arab. Lalu di samping itu, sebelum Sarah dan ibunya pindah ke Cianjur, ternyata mereka memiliki seorang tetangga yang bernama Abdul Latif di Arab Saudi. Abdul ini usianya lebih tua dari Sarah dan dia merupakan seorang laki-laki asli kelahiran Timur Tengah. Abdul ini cukup mengenal ibunya Sarah dan sering menjalin komunikasi, yang mana hal itu ternyata membuat mereka sangat akrab. Dan di saat itu, Abdul yang sempat bertemu dengan Sarah beberapa kali merasa dirinya jatuh hati kepada Sarah karena melihat Sarah keturunan campuran yang sangat cantik. Pada saat itu Abdul Latif sempat mencoba mendekati Sarah. Namun karena Abdul ini bukan tipenya Sarah, jadinya Sarah tidak senang didekati oleh Abdul. Dan dia di saat itu merasa ilfil dan muak kepada Abdul. Dan beberapa kali juga Abdul ini menyatakan keseriusannya kepada Sarah. Namun Sarah terus saja menolak. Hingga akhirnya Sarah pindah ke Indonesia ikut dengan sang ibu ke Cianjur. Ternyata kepindahan Sarah ke Indonesia itu tidak membuat Abdul ini menjadi galau, karena dia yakin sekali suatu hari nanti dia bisa mengejar Sarah. Lalu Abdul yang masih mengharapkan bisa mendapatkan Sarah mulai mencari-cari tahu soal di mana Sarah dan ibunya ini pindah. Bayangkan saja sobat, dari tanah Arab dia sampai rela mencari keberadaan Sarah yang ada di Cianjur. Lalu secara kebetulan sekali, ternyata Abdul ini mempunyai bisnis, yaitu usaha kayu gaharu, kayu wangi-wangian yang sangat digemari oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dan saat itu, kebetulan sekali, dia sudah berbisnis selama 2 tahun dan berhubungan langsung dengan orang-orang di Indonesia. Setelah lumayan lama, dia pun akhirnya mencoba untuk pindah ke Indonesia. Dia sempat beberapa tahun tinggal di Indonesia dan sembari mencoba untuk mencari Sarah. Hingga akhirnya dia mendapatkan kontak Sarah. Entah dari siapa dia bisa mendapatkannya, dan di saat itu dia mencoba memberanikan diri mencari alamat Sarah untuk menemui Sarah. Di saat itu dia berkabar terlebih dahulu dengan Sarah. Sarah cukup kaget karena ternyata orang yang dari dulu mengejarnya sekarang sampai ke Indonesia. Lalu di saat Abdul ini mengajak Sarah untuk bertemu, Sarah pun mau. Dan mereka pun janjian untuk melakukan pertemuan. Di saat pertemuan itu, ternyata tidak ada yang berubah dari Abdul. Perasaan Abdul kepada Sarah masih sama. Dan malah semakin menggebu-gebu ketika Abdul melihat kecantikan Sarah di saat Sarah sudah dewasa. Di saat itu Abdul mengatakan dia sangat ingin menikahi Sarah. Bahkan saat kembali bertemu, dia berniat untuk melamar Sarah. Namun ya seperti biasa, Sarah tetap tidak mau. Dia lagi-lagi menolak dan di saat itu Abdul tetap tidak menolak. Abdul ini melamar Sarah sampai 3 kali dan Sarah masih saja menolak Abdul. Abdul di saat itu mencari cara lain
karena dia benar-benar serius ingin menikahi Sarah. Dan Abdul mulai berinisiatif ingin membelikan sebuah sepeda motor untuk Sarah. Karena Abdul melihat kehidupan Sarah ketika di Cianjur itu menjadi orang yang sederhana, ya yang hidupnya pas-pasan. Lalu pada saat Abdul membelikan motor untuk Sarah, awalnya Sarah menolak. Dia tidak mau menerima pemberian Abdul. Namun karena usaha Abdul yang begitu keras, akhirnya membuat Sarah ini mau tidak mau menerima pemberian Abdul. Lalu dari situlah Sarah yang begitu keras menolak Abdul akhirnya mulai luluh juga. Pada saat itu Abdul ini dengan pintar memanfaatkan momennya. Saat itu Abdul mikirnya kalau diberikan motor saja bisa membuat Sarah ini menerima dia, apalagi kalau dia memberikan hal-hal lain kepada Sarah. Nah, di saat itu dia sudah mulai mencoba untuk mendapatkan Sarah dengan materi. Abdul ini mencoba untuk melamar Sarah lagi dengan menjanjikan banyak hal berupa mahar dengan sejumlah uang sebesar 150 juta cash, terus juga akan memberikan villa, mobil, rumah, pokoknya semuanya yang Sarah inginkan. Lalu Sarah di saat itu melihat keseriusan Abdul tidak main-main, ditambah juga dia mendapatkan tawaran seperti itu. Akhirnya membuat dia lama-lama menjadi luluh dan mau menikah dengan Abdul dengan syarat mereka berdua cuma kawin kontrak, jadi tidak menikah untuk selamanya. Di saat itu, Abdul yang sudah terlanjur suka dan sayang kepada Sarah, dia mengiyakan apapun keinginan Sarah, mau itu kawin kontrak atau kawin beneran sekalipun, dia tetap mau. Yang penting dia bisa memiliki Sarah. Lalu mereka berdua pun akhirnya menyepakati kesempatan menikah dan menandatangani kontrak yang sudah mereka buat bersama. Mereka membuat kontrak itu dengan isi kontrak Abdul harus menepati janjinya untuk memberikan semua yang sudah dijanjikan kepada Sarah. Dan bila mana nantinya Abdul ini ingkar, dia harus membayar denda kepada Sarah sebesar 1 miliar rupiah. Ya, pernikahan mereka ini tidak didasari oleh rasa cinta, tetapi karena Sarah melihat adanya sebuah keuntungan yang bisa dia dapat ketika menikahi Abdul yang tergila-gila kepada dia. Lalu singkat cerita, mereka berdua pun menikah alias kawin kontrak sekitar bulan Oktober tahun 2021. Setelah mereka menikah, kemudian tiba-tiba sifat Abdul jadi berubah. Yang mana tadinya Abdul ini sangat sayang dan mengejar-ngejar Sarah, tiba-tiba Abdul jadi posesif. Abdul yang tidak bisa berbahasa Indonesia, jika ingin pergi kemana-mana, dia harus ditemani oleh Sarah supaya ada yang membantu untuk menerjemahkan bahasanya. Lalu di saat itu, posisi Sarah tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi juga menjadi pendamping untuk berkomunikasi Abdul dengan orang-orang di Indonesia. Jadi, ibaratnya Sarah ini adalah nyawanya Abdul, yang mana Abdul harus selalu berada di samping Sarah agar bisa melakukan transaksi apapun dengan orang-orang di Indonesia. Makanya di saat itu, mereka berdua akan pergi kemanapun bersama. Lalu gak cuma itu sobat, semenjak menikah, Abdul ini mulai menjadi beban untuk Sarah. Bukannya Sarah yang dilayani oleh Abdul, tapi malah sebaliknya. Yang ada malah Sarah yang selalu direpotkan oleh Abdul. Abdul juga memberikan motor kepada Sarah karena Abdul sendiri tidak bisa mengendarai motor. Makanya kemana-mana Abdul ini selalu dibonceng oleh Sarah. Lama-lama Sarah ini jadi muak. Ditambah Sarah yang tadinya sangat suka sosialisasi dan bergaul dengan banyak orang, kini hidupnya dikekang oleh Abdul. Tidak boleh bergaul, tidak boleh nongkrong dengan teman-teman di daerah dia tinggal. Bahkan Sarah sama sekali tidak dibiarkan untuk keluar rumah. Untuk ke Indomaret saja, yang posisinya di depan gang rumah, Sarah tidak diizinkan oleh Abdul. Yang mana Abdul ini masih menerapkan cara kehidupan rumah tangga orang Arab yang mengekang dan kaku. Baru saja beberapa minggu Abdul dan Sarah menikah secara kontrak, Sarah merasa sangat tidak nyaman dengan sikap Abdul ini. Tak hanya mengekang, Abdul juga sering sekali melakukan kekerasan kepada Sarah hingga beberapa bagian tubuh Sarah sampai lebam-lebam. Selain itu, bukan hanya Sarah, ibunya Sarah yaitu Wati dan juga para tetangganya melihat Abdul ini merupakan seorang pribadi yang agak aneh dan suka berlaku semena-mena. Abdul juga sering sekali ditegur tetangganya karena suka melakukan hal yang menjengkelkan seperti parkir mobil sembarangan, ketus kepada orang-orang sekitar, dan masih banyak lagi hal yang menjengkelkan yang dilakukan oleh pria Arab yang satu ini. Dan yang paling bikin kesal para tetangganya adalah Abdul ini
tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga warga kesulitan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Jadinya ketika para tetangga ngomel-ngomel, Abdul ini tidak akan paham dan dia akan cuek-cuek saja. Di saat itu, Sarah yang mulai menyesal. Dia sebenarnya sangat ingin lepas dari Abdul, tapi di saat itu dia mikir, apa kata tetangganya nanti kalau misalkan bercerai, orang-orang pasti akan berbicara yang tidak-tidak tentang Sarah. Makanya, Sarah di saat itu memilih untuk bertahan saja. Lalu tibalah di suatu malam, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 2021, Wati, sang ibu, dan anggota keluarga lainnya pergi ke Cipanas karena ada acara keluarga. Sedangkan Sarah, yang tadinya ingin ikut pergi bersama ibu, ternyata dilarang oleh Abdul. Jadinya, Sarah sangat kecewa dan sedih. Dia hanya bisa berdiam di rumah. Lalu malam itu, entah atas dasar apa, si Abdul ini tiba-tiba saja menuduh Sarah berselingkuh. Sarah yang dituduh seperti itu merasa bingung bagaimana dia bisa berselingkuh sedangkan 24 jam selama 7 hari pekerjaannya dia hanyalah nempel dengan si Abdul. Sarah mencoba memberikan penjelasan kepada Abdul, namun Abdul tidak bisa menerima alasan apapun. Dia terlanjur emosi dan tiba-tiba menyakiti Sarah secara fisik. Di saat itu, tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, Abdul menarik rambut Sarah dan Sarah hanya bisa berkata, "Tolong, ampun, kamu kenapa? Aku gak selingkuh, sumpah aku gak selingkuh," kata Sarah dalam bahasa Arab. Namun sobat, Abdul tidak berhenti sampai di situ. Melihat Sarah yang berteriak, Abdul ini semakin kesal dan mengatakan, "Udah, gak usah teriak kamu, gak usah minta-minta tolong, kamu selingkuh," ucapnya. Sarah yang di saat itu sudah tidak kuat dengan rasa sakit tersebut. Dia benar-benar memohon kepada Abdul untuk segera menghentikan perbuatannya itu. Dia memohon sambil meringis kesakitan dan menangis. Namun sobat, tidak ada rasa iba sedikit pun yang ditunjukkan oleh Abdul saat melihat Sarah kesakitan. Dia justru semakin membabi buta. Dia sampai membenturkan kepala Sarah sebanyak berkali-kali. Lalu setelah itu, di saat Sarah ini menangis karena merasa kesakitan, tiba-tiba Abdul ini melepaskan Sarah, lalu dia mengambil sebuah botol, yang mana botol tersebut berisikan air keras. Entah dari mana pria Arab gila ini bisa mendapatkan air keras tersebut. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah tubuh Sarah, hingga tubuh Sarah terbakar hampir 80%. Sarah menangis sejadi-jadinya, dia menjerit meminta tolong. Dia berteriak dengan sekuat tenaga hingga akhirnya teriakannya tersebut terdengar oleh warga. Di saat itulah Abdul Latif si Arab gila mulai panik. Dia kemudian melarikan diri dengan membawa motor. Pada saat itu dia memaksa padahal dia tidak bisa mengendarai motor. Yang mana akhirnya dia mengendarai motor tersebut secara ugal-ugalan. Bahkan beberapa tetangga yang berniat mencari suara teriakan Sarah malah melihat Abdul yang sedang kocar-kacir melarikan diri mengendarai motor tersebut. Di saat itu kondisi tubuh Sarah sudah melepuh. Sarah yang masih memiliki sedikit tenaga untuk bangun kemudian memaksakan diri berjalan ke arah luar mencari pertolongan. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dia nyaris tanpa busana, yang mana busana tersebut ikut melepuh bersama kulitnya karena saking panasnya air keras tadi. Saat dia berhasil duduk di depan teras, dia masih berteriak. Dia menangis sambil berkata sakit, panas. Sesaat kemudian, seorang warga yang bernama Endang pun datang. Dia berkata, "Astagfirullah, ini Sarah. Ya Allah, kenapa kamu Sarah? Kenapa begini?" tanya tetangga tersebut. Lalu Sarah berkata, Iya pak, ini Sarah pak. Sarah disiksa pak. Ini Sarah disiram air keras pak sama suami pak. Tolong pak," ucap Sarah di saat itu. Saking hancurnya wajah Sarah, sampai-sampai tetangganya tidak bisa mengenali dia. Endang, tetangganya, yang panik dan ketakutan, kemudian berlari ke rumah Pak RT. Sebelum pergi, dia berkata kepada Sarah, "Kamu tunggu ya, saya cari bantuan dulu. Saya cari bantuan, saya ke rumah Pak RT," ucap Endang dengan panik. Endang pun berlari sejadi-jadinya ke arah rumah Pak RT. Dan sesampainya di sana, dia melaporkan kejadian yang baru saja dia saksikan. Dia bilang, "Pak RT, itu si Sarah, anak si Wati yang Arab, di KDRT sama suaminya yang Arab," ucap Endang. Pak RT pun menjawab, "Lah barusan saya lihat si Arab itu lewat. Dia kayak bawa motor ugal-ugalan." Lalu Endang berkata lagi, "Iya itu habis KDRT. Si Sarah kasihan banget pak. Melepuh pak mukanya pak," ucapnya dengan nada panik. Lalu ketua RT pun
mulai memanggil semua warga dan menelpon ambulans untuk segera mengevakuasi Sarah ke rumah sakit. Di saat itu, semua warga berbondong-bondong menuju ke rumah Sarah. Mereka juga menelpon pihak kepolisian untuk menangani peristiwa tersebut. Saat bantuan datang, Sarah langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun sobat, ternyata sayangnya Sarah tidak bisa bertahan. Di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, dia merintih kesakitan. Dia menangis dan dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum akhirnya meninggal dunia. Di saat itu ibunya Wati sedang asik berlibur bersama keluarga besar yang lain ke Cipanas. Lalu salah seorang warga mencoba menghubungi paman Sarah yang tinggal tidak jauh dari TKP, yang kebetulan pamannya tidak ikut dengan sang ibu. Dari situlah paman Sarah memberitahu kepada keluarga yang sedang berada di Cipanas tentang kondisi Sarah dan meminta semua keluarga untuk segera pulang ke rumah. Keluarga yang sedang berlibur itu merasa panik. Mereka berteriak, apalagi Wati. Dia menangis sejadi-jadinya. Mereka langsung melakukan perjalanan menuju ke rumah. Di dalam perjalanan, Wati sudah punya firasat yang tidak enak. Dia gelisah dan tiba-tiba membayangkan Sarah di masa kecil. Lalu, singkat cerita, tibalah mereka di rumah. Keluarga sangat kaget melihat keadaan rumah yang sangat berantakan dan Sarah tidak ada di sana. Lalu, beberapa warga mengabarkan kalau Sarah sudah dibawa ke Bandung dan sudah meninggal dunia saat dalam perjalanan. Seluruh keluarga berteriak menangis. Mereka benar-benar tidak menyangka. Hati mereka hancur mengingat perempuan cantik tersebut adalah anak yang baik. Dan mereka tidak menyangka kalau Sarah harus berakhir seperti itu. Keluarga sampai berteriak-teriak meminta pihak kepolisian mencari Abdul Latif untuk segera ditangkap dan dihukum mati. Pada saat itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian terhadap si Arab gila tersebut. Dan tidak membutuhkan waktu lama, dalam sebuah operasi penyelidikan yang intensif, tim investigasi berhasil melacak jejak pelaku yang ternyata berada di bandara dan siap-siap melarikan diri. Dengan tegas dan tanpa ampun, petugas kepolisian pun langsung menuju ke bandara. Dan di bandara, pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan Abdul. Di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, ketegangan terjadi. Apalagi ketika polisi menangkap orang asing itu. Semua orang yang ada di bandara beramai-ramai melihat ada apa sebenarnya. Namun saat ditangkap, Abdul ini tidak melawan sama sekali dan dengan mudah dibawa oleh polisi ke kantor untuk diinterogasi. Di saat itu pihak kepolisian sampai memanggil seorang penerjemah untuk menginterogasi Abdul. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti, tersangka akhirnya diadili di pengadilan. Lalu sementara itu, Sarah yang tadinya akan dibawa ke Bandung akhirnya dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara itu, dari semua keterangan saksi dan bukti-bukti yang kuat, Abdul Latif, warga negara Arab Saudi ini akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh otoritas Indonesia. Di saat menerima kenyataan kalau dia mendapatkan hukuman mati, Abdul hanya bisa terdiam dan di saat itu meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Indonesia. Itu dia sobat, kisah dari Sarah, seorang perempuan cantik keturunan campuran Arab Indonesia yang dihabisi oleh suami kontraknya dengan sangat sadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?